nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta rekan-rekan panitia MPLS online SMP Negeri 2 Ciamas, serta anak-anak kami, para peserta MPLS yang kami banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, siap mengikuti MPLS sampai tuntas nanti. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, pada kesempatan ini kami laporkan berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, maka sekolah kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara daring atau online, terdiri dari siswa-siswa baru kelas 7 1 sampai kelas 7 yang berjumlah lebih dari 200 orang. Mereka mengikuti kegiatan MPLS secara dari persiapan sampai penutupan tanggal 26 sampai 2021 dengan mengirimkan link Google Meet dari sekolah ke WA Group, yaitu BDR kelas 71 sampai 72, BDR kelas 73 sampai 74, BDR kelas 75 sampai 76. Melalui link tersebut, para peserta akan berinteraksi dengan Bapak dan Ibu guru juga dengan teman-temannya, serta mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh pemateri, terdiri dari pengenalan lingkungan sekolah atau profil sekolah yang nanti akan disampaikan oleh panitia, tata krama atau tata tertib sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Munyamin SPD, kemudian materi mengenal cara belajar efektif dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Elin. Kemudian materi mengenal hidup sehat di masa pandemi sesuai protokol kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Esti. Dan yang materi pengenalan OSIS dan pengembangan diri yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ridwan. Demikian laporan kami selaku Ketua Panitia. Semoga kegiatan MPLS ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat mengikutinya dengan gembira, dapat mengenal sekolahnya, guru-gurunya, dan teman-temannya, sekalipun itu secara daring atau secara online. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu dalam alam nyata ya. Selanjutnya kami mohon Ibu Kepala Sekolah berkenan untuk menyampaikan kata sambutan dan secara resmi membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS online SMP Negeri 2 Ciamas tahun pelajaran 2021-2022. Dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Munyamin SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, Bu. Baik, Bu. Pada kesempatan ini perkenalkan, saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciamas dengan namanya itu Ibu Emaniswa Fazari. Ya, nanti kalian akan bertatap muka. Sekarang bertatap muka. Dengan doa kita bersama-sama akan segera bertatap muka. Ya, pada kesempatan ini pula
untuk pertama kali kita bertatap maya dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara daring, ya, secara daring. Nah, di kegiatan ini kalian akan mendapatkan materi tentang sekolah, apa isinya, apa kegiatannya yang ada di SMP Negeri 2 Ciomas. Baik itu pembelajarannya maupun kegiatan kesiswaannya. Selama 2 hari ini kalian akan mendapatkan materi tata tertib sekolah, tata krama, kemudian juga profil sekolah, karena kalian harus mengenal juga siapa wali kelas saya, siapa guru yang mengajar mulai dari pendidikan agama sampai ke prakarya, ya. Kemudian juga kalian nanti akan mendapatkan bagaimana hidup dengan adaptasi kebiasaan baru, ya. Ibu minta maaf tadi dibuka supaya kalian mengenal, oh ini loh, ya. Nanti pas ketemu di jalan tidak mengenal itu siapa, gitu ya. Gitu. Nanti kalian pun membuka maskernya, oh iya. Walaupun tidak semua nanti hafal ya Ibu ya. Nah, itu di dalam kebiasaan adaptasi baru itu, ya, selain 5M, ada juga 3S. Selalu memakai masker, nanti diberikan. Selalu menjaga jarak dan selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Itu ya. Jadi materinya itu. Kemudian juga bagaimana pembelajaran di masa sekarang, ya. Ketika kelas 6 kalian tidak bertatap muka, ya, hanya bertatap maya, atau seminggu sekali ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolahnya, mengantarkan tugas dan mengambil tugas, ya, atau ketika ujian sekolah. Tuh. Nah, yang terakhir, tentu saja kalian harus mengetahui tentang kegiatan kesiswaan yang ada di SMP Negeri 2 Ciomas, ya. Nanti ada dari kesiswaan juga dari pembina OSIS-nya akan memaparkan, ya, kegiatan apa saja yang ada di SMP Negeri 2 Ciomas, ya, yang untuk tahun ini tidak ada kegiatannya, ya, karena tidak boleh ada ekskul, tapi tetap kita melaksanakan ada kegiatan apabila masa pandemi ini segera berakhir, ya. Jadi selalu berdoa bahwa supaya kita bisa bertemu, belajar bersama-sama, ya, bertemu dengan teman-temannya, ya, saling menyapa, tuh ya. Dan kalian bisa mengenal lebih dekat dengan wali kelas kalian, dengan teman-teman kalian, ya. Itu mungkin materi yang akan nanti kalian dapatkan selama 2 hari ini, ya, selama 2 hari ini. Nah, itu sedikit informasi yang nanti akan kalian dapatkan selama 2 hari ke belakang. Dengan tidak berpanjang lebar, ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 Ciomas dengan resmi dibuka. Terima kasih anak-anak, ya. Selalu semangat sehat, semangat belajar, ya. Walaupun keadaan seperti ini, kalian tetap harus semangat, ya. Tuh. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kelas 71, 72, 73, 74, 75, dan 76. Tadi telah sama-sama kita ikuti prosesi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah
di SMP Negeri 2 Ciamas di tahun 2021-2022. Mudah-mudahan harapan dari kepala sekolah dapat kita wujudkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengikuti materi pertama ya. Apa materi pertama kita? Ayo. Lupa ya. Materi pertama kita adalah kita akan mengenal lingkungan sekolah kita atau profil sekolah kita. Nanti akan ditayangkan selayang pandang ya video tentang keadaan sekolah kalian nanti ya. Sekolah baru kalian lah ya, SMP Negeri 2 Ciamas ini ya. Selamat datang di sekolah baru kalian ini. Dan nanti kalian setelah ini nanti akan menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 2 Ciamas. Oleh sebab itu, siapkan catatannya. Berarti nyatatnya di halaman berapa, ayo? 3. 3 kan teman-teman. 4 kan 2 dari 2. Ya, pinter tuh yang ingat ya. Nah, nanti kalian perhatikan videonya, terus catat hal-hal yang penting ya. Siap ya? Siap? Siap, Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau dibicarakan, speakernya di mute ya, speakernya dimatikan supaya suaranya tenang ya. Sebentar lagi akan diputarkan ke hadapan kalian profil sekolah kita. Selamat menyaksikan, jangan pindah channel ya, tetap di channel ini. Terima kasih. Adik-adik bisa berkreasi nanti ketika kalau pelajaran tatap muka berlangsung bisa membuat organigram di sekolah seperti ini. Siapa ketua kelasnya, kepala sekolahnya, ketua kelas, kemudian anggota-anggota yang seksi-seksinya di kelas nanti dipajang nanti Bang. Ini adalah guru agama ya. Kemudian yang baru adalah Bu Anise, biasanya Bu Hajah Rasidah. Berikutnya adalah ini yang PPKM Pak Muhammad Nasir, di bawahnya Pak Hidayat SPD. Kemudian guru bahasa Indonesia 4 orang, ada Pak Baban, Pak Ukon, Bu Elin, dan Ibu Ida Sweka. Berikutnya guru bahasa Inggris 3 orang, ya trio kwek Ibu Inten Dewi, ya ini guru matematika 4, dia jagoannya 2, gitu ya, Bu Wiwik, Intan, kemudian Pak Iwan dan Pak Tati. Berikutnya adalah IPA, Ibu Penalam, Ibu Tirhayu, kemudian Bu Hesti. Satu lingkupnya tidak kebaca. Ini guru ilmu pengetahuan sosial, Ibu Eva dan Bapak Iwan UPD yang berada di depan kita. Kemudian seni budaya, Sembo di Pak Ahmad Bayubi, Deni Susanti dan Indra Permana, beliau mereka sebagai guru olahraga. Nah inilah guru olahraga, Pak Bunyamin, Pak Indra, kemudian Pak Agus Ridwan SPD. Ya beliau nanti akan membidangi dan mengarsiteki tentang olahraga. Guru prakarya, di mana di sini ada Pak Indra Yanto yang luar biasa super luar biasa. Kemudian Ibu Dini Susanti juga ada di sini. Guru bahasa Sunda itu Bahagia Neng, dan sekarang guru BWK-nya adalah Bu Sapni. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya ya ini adalah sekilas, kemudian nanti akan ditampilkan wali kelas. Ini profil kelas 71 lah Ibu Intan, kemudian juga Pak Ukon dan seterusnya. Nah, ini ada kelas 8, 6 orang sama, ya Bu Ajeng, dan kelas 9, Bu Ovi, Bu Epai, Bu Elin, Bu Hesti, dan Pak Nurul, jagoannya 1 orang. Berikut anak-anak sekalian, ya, staf pendidikan SMP Negeri 2 Ciamas. Nah, di bawahnya ada Ibu Yoli, kemudian Pak Mulyadi, dan seterusnya. Dan berikutnya adalah penjaga sekolah atau security. Ya, ya bisa dibaca ya, walaupun sekilas info terlalu cepat. Adik-adik nanti bisa pada suatu saat berkunjung ke sekolah, tetapi harus memperhatikan swabnya itu, ya. Ya, tampilan satelit SMP 2 Ciamas. Nah, ini adalah SMP 2 Ciamas. Itu gerbang depannya ya. Nah, itu terlihat luar biasa bagus ya. Ruang DP, BK ada 2, ruang rapat juga ada. Kemudian juga tadi mungkin ya ruang sekolah ada, ruang tata usaha, ruang guru juga sudah didesain sedemikian rupa. Ruang pramuka lihat di sana depan. Ya, jadi Anda yang pramuka silakan nanti menggunakan ruang itu. Ruang UKS juga ada, yang sakit, yang ringan kalau nanti kita sudah berjalan tatap muka bisa menggunakan perpustakaan juga di sini. Luar biasa, alhamdulillah sudah tertata rapi di sana. Anak-anak sekalian bisa memanfaatkannya. Ini adalah bangunan lama, ada belakang ya, bukan bangunan lama hampir. Ini kantin belakangnya tadi itu.
ini masjid, ya masjid kita di mana kita beribadah di sini. Nah, kemudian kita lihat siswa. Nah itu seperti rumah makan ya kelihatannya di sana. Ya sekian dan terima kasih kepada anakku sekalian. Sekilas info tentang SMP Negeri di Ciamis II ini yang luar biasa, alma mater kita. Kemudian kita mencari ilmu dan lain sebagainya di sini nanti kita digembleng mendapatkan ilmu dan kemudian akan menjadikan sebagai anak yang terdidik, anak yang bisa merawat, anak yang keluar dari sini bisa nanti berbakti kepada nusa bangsa, agama termasuk orang tua di rumah. Demikian sepintas info tentang sekolah SMP Negeri 2 Ciamis. Mudah-mudahan secepat kilat COVID berlalu sehingga kita bisa bertemu, belajar tatap muka di sekolah. Amin ya Allah. Sampaikan kepada orang tua dan tolong harus mendampingi hari ini, ya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi ditulis bukan, Pak? Oh, masih seneng ya? Iya. Pak, Jadi, yang tadi kita ditulis. ya di lokasi berikutnya setelah kita tadi pembukaan ada doa, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama adalah tata tertib atau materi tata krama budi pekerti, ya, atau tertib sekolah TTS. Biasanya ada anak-anak sekalian, TTS itu bukan tata tertib sekolah, tapi sesuatu yang memang sering diisi, ya. Apa itu? Beberapa kotak diisi. Tapi tolong pada saat ini ditinggalkan dulu, ya. Kita memerlukan suatu kondisi yang di rumah, di lingkungan aman. Jadi jangan berkerumun, ya. Karena itu sekarang ada sesuatu nanti yang merazia. Oke, kita kembali ke tata krama, ya. Tata krama pengertian, manfaat dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kehidupan di rumah, kehidupan di masyarakat, kemudian formal, informal, non formal. Oke. Siap. Sopan santun. Jadi hal yang penting, yang sangat perlu, yang sangat vital dalam kehidupan dimanapun berada, kehidupan sehari-hari. Perlu nggak Bisa tinggal itu. Halo? Perlu nggak kita dalam hidup ini bersopan santun? Iya, tata krama, beretika. Kenapa perlu sopan santun? Kenapa perlu beretika? Kenapa perlu beradab? Dalam agama akhlak, akhlakul kalimah, ya itu akhlaknya. Itu mungkin kita sering sopan santun, adab, etika. Tapi kalau dalam agama akhlakul kalimah, akhlak. Kita harus berjiwa dan mempunyai, baik dari baru guru dan zahir, baru terus itu dari kelahiran sampai usia kita maut, mati, meninggal, adab, akhlak harus tetap dipelihara, ya. Jadi tata krama itu apa tadi? Halo? Tata krama itu apa? Sopan santun. Apa lagi? Santun. Oke, kita lanjut. Ya, adat kesopanan ini sudah diajarkan kepada kita sejak kecil. Diajarkan atau memang sesudah tertanam di dalam diri kita? Diajarkan. Ya, bisa kita melihat kepada orang lain tabiatnya seperti ini, alaknya perilaku seperti ini. Ya, bisa juga lahir. Kita sering berenung ya, ada anak-anak sekalian. Saya ini apa? Saya ini siapa? Saya ini di mana? Man anak gitu. Jadi saya teh gitu kan. Oh, saya teh ini saya belajar, berarti saya harus begini ya. Oke, berbicara. Ya ini. Apa itu tata krama? Tata krama terdiri dari kata yakni tata yang artinya adat atau
aturan. Perlu aturan nggak dalam hidup? Perlu. Di rumah perlu aturan nggak? Perlu, Pak. Di jalan, Perlu, Pak. masjid, sholat nggak kamu? Perlu aturan nggak? Suka ngaji nggak? Bagaimana kamu ngaji? Baca Al-Quran di rumah kah? Di masjid? Di surau? Di musola? Di pesantrenan yang terdekat? Pesantrenan yang terjauh? Suka ngaji nggak? Suka. Nah, orang yang tidak ngaji itu ketinggalan zaman. Suka, Pak. Orang yang ketinggalan zaman, yang tidak pernah ngaji, tidak pernah membaca, membuka Al-Quran, tidak pernah sholat, puasa. Nah, itu sebetulnya ketinggalan itu. Bukan karena kita tidak bisa main gitar, tidak bisa main bola, itu ketinggalan zaman, enggak. Yang ketinggalan zaman itu yang itu tadi yang kita pelihara. Tapi mohon maaf ya, itu mungkin di sini ada yang tidak ada yang ada beragama Islam, di luar agama Islam ya terserah masing-masing ya, ada ajarannya masing-masing ya. Itu. Kemudian tata krama terdiri dari dua kata ya. Tata artinya ini manfaat tata krama ya. Penerapan adab sopan santun dapat mendatangkan sejumlah manfaat untuk kehidupan manusia. Manfaat itu apa sih? Arti manfaat itu apa artinya manfaat? Manfaat adalah macam-macam ya. Manfaat adalah sesuatu yang dapat dinikmatin oleh sendiri maupun orang lain secara halal. Itu manfaat. Ya kalau tidak halal tidak manfaat, walaupun berguna dipakai, tapi tetap aja kan hasil akhir. Oke, ya. Yang pertama ya manfaat tata krama. Kalau seseorang tata kramanya bagus, baik, itu kan menciptakan kehidupan yang damai, aman dan tentram. Inginkah di kampung kalian semua itu masing-masing aman? Pengen nggak kampungnya aman? Pengen damai? Pengen nggak manfaat? Pengen. Pasti kampung adik-adik atau siswa tidak aman. Karena ingin ribut terus, diperhatikan terus, ingin perang terus, ingin tawuran terus. Ya, nah itu. Ya, jadi manfaat tata krama itu meyakinkan bahwa salah satunya supaya aman, tentram, damai. Yang keduanya memperketat jalinan kerukunan yang sudah terbentuk selama ini. Ya, nah itu. Jadi kalau kita sesama apapun bergaul, kalau kita memanfaatkan punya tata krama, punya etika, pasti di sekitar kita damai, aman. Berikutnya, memperkecil munculnya konflik lingkungan masyarakat. Iya, karena tetangga saling bersapa, assalamualaikum, pulang dari mana, mau kemana, itu secara sopan ya. Kemudian berkata juga harus sopan. Gitu. Ya, berikutnya adalah mempermudah pergaulan di masyarakat. Ya, itu. Tabas muka biwa juga sedekatun. Jadi senyum juga itu adalah manfaat, etika juga itu. Merupakan sedekah bagi saudara kita lah, ya. Kalau kita jamedut, kalau kita manyun, orang kan tanya, kok dia manyun terus sih? Kok dia sinis terus sih? Ya, kok dia begitu sih? Ditanya melengos. Nah, itu berarti tidak ada etika tata krama. Ya, gitu. Ternyata senyum juga kata Nabi itu adalah merupakan salah satu ibadah. Ternyata dengan senyum saja kampung damai, di sekolah tidak ribut dengan teman, tidak perlu rebutan bangku, dan lain sebagainya. Berikutnya itu berbicara, berkomunikasi. Nah, yaitu tadi ya, berbicara, ngomong, berkomunikasi, ketemu Pak Guru, Ibu Guru, assalamualaikum, Bapak dari mana, Ibu dari mana, assalamualaikum Pak Ustadz, Ibu Ustadz, kepada guru ngaji. Mulai besok anak-anakku sekalian, kamu harus memanfaatkan masjid, musola, surau, pesantren, jangan jauh-jauh dari masjid, dari musola, dari pesantren. Bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Ciamas.
Kelak kamu keluar menjadi insya Allah yang lulusannya menjadi orang yang baik menurut kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, kepada nusa dan anak sekalian, nanti menjadi seseorang apakah nanti mau jadi apa? Disitulah nanti. Berikutnya penampilan di rumah. Penampilan di rumah. Suka bergaya di rumah? Suka. Nah, itu ada kakak, ada adik, ada orang tua. Bagaimana menurut Islami berpakaian? Iya. Di luar jalan. Coba adik-adik kalau tidak berkerudung itu alhamdulillah berkerudung. Ya, itu malaikat senang, apalagi Allah, apalagi Nabi Muhammad, apalagi Siti Aisyah, apalagi Siti Khadijah. Nah, itulah contoh tauladan perempuan tuh. Nggak ada lagi. Ya. Coba kalau kita berkerudung sini antinya 678 hidungnya pakai anting. Ya, tidak jadi masalah sih. Cuman di akhir nanti ada ketentuannya, ya. Di masyarakat juga hati-hati, ya. Anda perempuan beriung, ngumpul riung, hati-hati juga, ya. Pada saat ini juga dijauh. Yang penting Bapak isyaratkan anak-anak sekalian, nanti kita harus insaf. Bergaulnya bukan tidak boleh, boleh tapi dikurangin. Tapi masjid, musola atau pesantrenan yang lebih diutamakan. Mulai saat ini kita belajar mengaji, belajar sholat. Belajar sholat tidak usah langsung bisa doanya. Syukur-syukur sudah bisa. Pelan-pelan, gerakannya dulu. Kan tidak dipelajari, masuk ke masjid ikutin aja yang di depan, gampang kok. Bacaannya, doanya nanti menyusul. Tapi kalau sudah pintar, sudah bisa, alhamdulillah luar biasa. Berikutnya ada sekalian, tata cara berbicara tadi udah ya, menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yaitu tadi ya, cara menanya, hei, dari mana? Coba kamu. Nah itu harus dikurangi lagi sekarang. Karena ada anak sekalian sudah beda lagi zamannya. Sekarang sudah masuk level ketiga ya, level 1 TK, level 2 SD, level 3 SMP. Berarti penampilan skill apa ya itu harus benar-benar dirubah. Oh saya tuh sudah SMP walaupun sekarang MPLS, saya yakin berkaitan yakin ya di kota Mendok bahwa adik-adik sudah berubah, sudah mulai ke berdandan, bersolek, sudah memakai lipen sanit dan lain sebagainya, gincu ya dan lain sebagainya. Itu nanti berarti sudah menginjak dewasa. Bahkan ada juga anak sekalian sudah bermimpi. Apa itu bermimpi? Ini diudap anjing, dan lain sebagainya ya. Lanjut adik-adik. Kemudian memperhatikan lawan bicara. Ketika anak-anak sekalian ini ngomong ini, berbicara ini dengan siapa? Siapa di depan saya? Apakah dia kakak umurnya lebih tinggi? Apakah adik lebih rendah? Atau orang tua? Atau ustazah? Atau bapak ibu guru? Atau kepala desa? Atau lurah KRT? Dia harus bisa membedakan ya. Sekalipun itu di bawah anak-anak sekalian, lebih kecil. Dia mah anak TK. Tetap aja. Kalau ada bicaranya, ada anak-anak sekalian bicaranya, anak TK akan mengikuti. Gaya Anda baik, ya baik. Gaya adik-adik jelek ya pasti ya. Adik-adik contohnya misalkan adik-adik punya adik makan pisang goreng diambil ditetek letak gitu, nanti kan dia juga begitu selanjutnya akan menular ya. Nah itu berikutnya, karena memang waktu terbatas, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga apa? Ketika asik-asik enak-enak orang lain bicara, menerangkan, menjelaskan, segala enak ya, yang saja bana dipotong jeletuk. Saya juga sudah mengalami, belum bisa yang akan diceritakan, walaupun ada atau anak sekalian sama ceritanya, kan alur ceritanya bakal berbeda, akan ditambah, akan dikurangi, seperti dongeng, seperti cerita ya. Nah, oke, berikutnya penampilan. Sekali lagi Bapak bahas penampilan di tempat umum, di rumah. Adik-adik, anak sekalian harus bisa membedakan ya. Saya siswa-siswi MP2 sekolah, sudah beres belajar, ya otomatis bajunya dibuka, diganti,
dengan pakaian sehari-hari, tapi tidak mencolok, tidak lekmong, kelek ketembong, yang porno, prosot nongtot, gitu ya. Jadi soalnya apa? Nih nanti adik-adik begitu beres pelajaran masih pakai nama SMP Negeri 2, kalau sudah punya nanti ya, sudah punya OSIS segala macam, keluar ribut. Iya, anak SMP 2 kok ribut sih? Nah, itu yang berbahaya itu. Padahal ketika ribut bukan mewakili sekolah, mewakili ketika acara olahraga ribut, ya, bermain ribut. Tetapi karena anak-anakku sekalian masih ada nama sekolah SD anu, SMP anu, itulah akan ke bawah. Ternyata anak SMP 2 itu super ribut, senangnya ribut, hayang matekan ribut, doy. Padahal itu tidak boleh. Nah, itu mengapa dan kenapa tidak boleh pakai seragam di waktu bukan jam pelajaran? Khawatirnya seperti itu. Terciduklah, tercorenglah nama sekolah SMP 2, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Ya. Kemudian tata cara menggunakan fasilitas umum ya. Oke, adik-adik sekalian, kemudian membuang sampah di sekolah nanti ada, di rumah ada, di pedesaan, di jalan nanti ada tempat sampah. Jangan seenak saja, ya, seenaknya saja. Lagi makan pisang dibuang ke lorong, ya kena orang jatuh. Padahal di depan itu ada yang makan tadi ada tempat sampah. Di masjid juga sama. Jangan jahil kaniaya. Tidak boleh jahil ya. Itu jadi membuang sampah pada tempatnya. Berkendaraan sesuai dengan aturan. Adik-adik baru kelas 1 SMP, seenak saja dia membonceng motor, tidak pakai SIM, tidak pakai helm, kemudian juga adik-adik ya SIM dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tidak merusak fasilitas umum. Jangan jahil tangannya ya. Fasilitas umum sudah dicapai sama orang-orang, sama tetangga yang punya rumah, dituliskan. Akulah anak SMP Negeri 2. Aduh, nanti SMP 2 suruh ngecek berapa biaya yang harus dikeluarin oleh SMP. Kepala sekolah harus ngeluarin uang, bendahara itu dan semuanya, guru-guru wali kelas harus turun tangan. Jadi adik-adik jangan merusak fasilitas, apalagi fasilitas pemerintah. Bisa berkaitan dengan dinas pendidikan. Enggak ya, Bapak tidak bisa mengomentari banyak bicara karena waktunya memang ada yang lain lagi nanti. Berikutnya apa namanya? Nah, ini anakku sekalian, yang terpenting HP. Boleh pakai HP ketika apa? Gitu, ya. Kalau memang sangat memerlukan, boleh. Tapi kalau tidak, kalau mengganggu main game, chatting-chattingan tidak benar, melihat gambar-gambar yang tidak benar, itu dosa loh. HP itu bisa menjadikan dosa. Apakah HP itu bisa menjadikan pahala? Sekalipun kita di sana mempelajari Al-Quran, tentang sholat, tentang ngaji, tentang belajar dari guru, tugas dari guru, ya. Tapi mungkin kalau memang itu baik ya Allah sudah yakin itu akan menilai kita baik. Hati-hati loh, ya itu HP juga. Kemudian ketika di jalan nih banyak penjamret yang lain sekarang. Mereka pura-pura Gojek, nggak taunya dia hanya beli jaket dan helm. Tapi ketika kita sedang ber-HP ternyata mendekati diambil, dijamret. Bukan hanya HP sih ya, kalung juga, anting juga, apa namanya, jadi kalung kan, gelang, cincin yang berkaitan dengan emas-emas itu ya dihindari, apalagi kita anak didik ya. Itu saja. Jadi aksesoris juga anak-anak sekalian dibatasin ya, aksesoris yang kelihatan seperti apalah itu. Anak sekolah sampai gelangnya itu 8, 9 sampai segilitnya, sejengkal ya, sampai ke ketiak ya, itu dikurangin ya. Itu kemudian tata cara makan, bismillah awal, alhamdulillah selesai. Itu adalah tata cara makan. Gunakan tangan kanan, mencuci tangan dulu, bismillah dulu, Allahumma barik lana, dan seterusnya. Pelajarin itu doa makan ya anak-anak sekalian. Pelajarin sesuatu yang masuk ke kita itu tanpa bismillah. Kan kalau kita pakai doa nggak jadi, ya harusnya pakai tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiri, di awal dan di akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah makan. Kalau tidak bisa punya doanya, tidak apa. Alhamdulillah saya sudah makan ya Allah.
gitu. Bismillah ya Allah saya mau makan gitu ya. Jadi makan dan minuman tanpa bersuara juga, sendoknya jangan kedengaran. Itu etika. Tek 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 tek. Nah, itu juga ceplak. berbagi dengan tetangga sekitar. Tiap hari makan daging kambing, kadang makan tukang sate ya. Nanti apakah ada tetangga yang tetangga yang ya terserah Anda lah gitu ya. Jadi yang terpenting berdoa sebelum dan sesudah. Bismillah walhamdulillah. Bismillah ketika awal bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa doanya Allah barik lana rasanya. Maka setelah alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan dan seterusnya. Tapi jangan lupa ketukar dengan doa tidur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahyana ba'da ma'amatan nusur. Salah. Nah, ada yang sudah hafal ketawa tuh, ya. Bapak yang ketawa tadi berarti bisa Yahud. Oke, ya. Terusin ya. Ya itu doa. Kemudian apabila batuk saat makan atau kita sedang ngumpul bagaimana atau menguap, dalam bahasa Inggrisnya mah huai. Nah, Bapak nah ya bahasa Inggris huai gitu. Nah, itu juga dalam Islam itu ada etika dan cara. Apalagi sekarang zaman pandemi. Katanya itu kuman-kuman itu melalui pembicaraan, melalui suara terbang. Apalagi kalau itu sudah diterapkan dalam Islam, ya, bukan baru-baru, bukan baru-baru, memang sudah ada hadis dari sananya, ya, gitu. Jadi Islam itu bukan kebetulan kau bilang aja. Dan kita mau makan juga memang sudah ada ajarannya, mau wudhu juga memang nawaitul wudhu itu ada gitu kan, baru ketemu hidup wudhu sitatun ada 6 tapi ternyata kita mah ada 12 segala macam juga alhamdulillah sama kita mah karena memang boleh dan silakan aja. Kita pun mau 6 saja pas sama wudhunya nggak apa-apa, mau ditambahin seperti orang-orang kan ada nggak apa, jidat, telinga, hidung, dan lain sebagainya ya. Jadi apabila batuk saat makan tutup mulut bersin. Bersin itu ada suka mengucap apa? Alhamdulillah. Suka mengucap apa adik-adik? Alhamdulillah. Yarhamkallah. Perempuan yarhamkilah. Yahdikumullah. Alhamdulillah. Yarhamkilah ya. Kalau perempuan ya. Itu yang kedua, yang pertama dan yang terakhir sama. Yang beda itu antara tengah-tengah. Yarhamkilah dan apa yang laki-laki itu? Iya, yarhamkallah. Bapak mau lupa tadinya mah. Iya, alhamdulillah ada Pak Ridwan ya. Nanti mungkin Pak Ridwan ini sebagai pembina OSIS. Ya, gitu. Jeung Bapak gawena berdampingan wakasek kesiswaan. Ya. Demikian anak-anakku sekalian, sebetulnya masih banyak yang harus disampaikan oleh Bapak. Seperti misalkan sekolah ada SMP Negeri 2 Coamas, kepala sekolah adalah kepala sekolah Negeri 2 Coamas, guru adalah guru SMP Negeri 2 Coamas, karyawan adalah karyawan SMP Negeri 2 Coamas, komite juga komite SMP Negeri 2 Coamas, kemudian peserta dididik, orang tua semuanya peserta yang nanti sama-sama kita untuk meramu, merakit, mendesain, merekayasa bagaimana sekolah SMP 2 ini bisa dirasakan, bisa dinikmati, ya dinikmati nanti biar kita belajar tentrem, ayem, adem. Dan memang SMP Negeri 2 Coamas ini jauh dari bising suara, ya, kemudian juga polusi udara. Jadi aman alhamdulillah. Lihat muka masuknya jam 7 sudah jam 7.15 kurang 15 itu sudah ada di sekolah. Kalau terjadi ya pulangnya jam 13 lebih untuk Senin sampai Jumat. Untuk hari Jumat mah biasanya jam 7 masuk, tapi jam 7 kurang 15 sudah siap, jam 10.15 kita sudah alhamdulillah beres-beres. Dan yang laki-laki cowok itu bersolat berjamaah Jumat di Masjid SMP Negeri 2 Coamas. Ini awal dari pemberitahuan. Kemudian melaksanakan kegiatan upacara kalau masuk tiap Senin
upacara Senen, ada upacara nasional, hari besar dan lain sebagainya. Perayaan Islami di sini dirayakan juga, Muharraman, Idul Adha, motong sapi kurban dan lain sebagainya. Kemudian juga dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian bagi peserta didik, iya tetap memakai kerudung. Nanti kalaupun sudah masuk, tetap mukanya tetap pakai masker, tidak pakai aksesoris yang aww. Perempuan yang banyak, yang laki-laki juga tidak cincin. Kemudian bajunya dimasukkan, yang panjang ke bawah, rapih, putih merah, putih biru kalau SMPD. Putih biru. Putih biru, putih biru, Putih biru. Putih biru. putih biru. Sedangkan masuk SMP 2 nanti. Putih biru. Aduh, bila demikian. Lagi Bapak akhiri kepada anak-anakku sekalian. Mohon maaf apabila kata, perkataan, bahasan tidak dimengerti, tidak dipahami, karena memang ini adalah awal kita. Kemudian ke depan kita akan belajar dengan doa kita bersama, tatap muka akan terjadi di sekolah. Salam dari sekolah untuk kalian semua, dari Bapak Ibu Guru, dari kepala sekolah. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika nanti guru memberikan materi, nanti secara tertib. Tadi kan sudah diajarkan ya tata keramanya. Bagaimana ketika ada orang yang berbicara, kita lebih baik mendengarkan, ya. Yang dipasang hanya telinganya saja, jarinya tidak perlu mencet apapun, ya. Mic-nya dimatikan, ya. Jadi tolong semuanya berkomitmen untuk tidak berbicara kecuali kalau ditanya. Misalkan ditanya, sudah pada makan belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah pada mandi belum? Chan. Belum. Nih, saya punya tebak-tebakan ya. Yang bisa jawab nanti saya kasih jempol nih. Nanti yang bisa jawab boleh berbicara ya. Pertanyaannya, ada seorang sedang berburu burung. Di batang pohon mangga itu ada 5 burung. Ya, pemburu itu kemudian menembak burung tersebut. Ya, ada berapa sisa burung di batang pohon mangga? Kosong. Kabur, yang lainnya kabur. Karena yang lainnya kabur. Kabur. Oke, bagus. Tepuk tangan. Jempol untuk semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Suaranya kurang jelas. Ya udah, nanti saya Sinyalnya mana sih, yo? Biar jelas ya. Mungkin yang kurang jelas sinyalnya, ya. Atau kalian harus ke tempat yang memang sinyalnya bagus. Selanjutnya, mohon disimak dengan baik. Kemudian sinyalnya tidak bagus, tidak perlu chat. Pak, saya tidak bagus, atau tidak bagus, tapi bisa chat. Kadang saya juga jadi bingung ya. Tidak bagus, tapi bisa ngechat gitu. Kadang suaranya putus-putus. Suaranya tidak terdengar, tapi bisa menjawab, Pak, suaranya tidak terdengar. Kan aneh, bingung ya. Seperti itu. Jadi, tolong simak dengan baik pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Elin Siti Narsina Jamil selaku Wakil Bidang Kurikulum. Bagaimana cara belajar efektif di masa PJJ. Ya. Jadi, teman-teman, dengarkan dengan baik gimana biar kalian bisa tetap semangat, tetap bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, tetap bisa menyelesaikan apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru pada saat nanti pembelajaran melalui daring. Ya. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan
di antara teman-teman yang akhirnya madesu. Apa ya madesu? Masa depan suram. Ya, masa depan suram. Cirinya sering rebahan, ya, banyak rebahan. Hoream. Kaum rebahan. Kemudian yang kedua, Hoream. selain kaum rebahan, kaum HP, ya, jadi banyak kaum mabar. Moderat, Pak. Main bareng HP, chat WA, main game online dan lain sebagainya. Itu nanti masuk kaum madesu. Daring ini kadang menjadi positif, kadang menjadi negatif. Ya, tergantung kalian bisa bagaimana secara bijak menggunakan teknologi HP. Baik, kita langsung saja lanjutkan. Ibu Elin Siti Nur Raisa Jamil selaku wakil Sekolah Bidang Kurikulum untuk menyampaikan materi pembelajaran efektif di masa PJJ, ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Elin. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah ya, kalian sudah diterima di SMP Negeri 2 Ciamas. Nama Ibu Elin Raisa Jamil, Ibu pengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Ya. Di kegiatan MPLS kali ini, Ibu akan membahas sedikit tentang PJJ. Apa sih itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Benar, kita mulai ya PJJ, materi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan materi pembelajaran jarak jauh yang kita kenal juga dengan belajar dari rumah atau BDR, ya. Silakan kalian perhatikan yang akan Ibu presentasikan. Nanti jika ada hal-hal yang penting kalian catat ya di halaman selanjutnya setelah materi yang tadi, materi dari Pak Bunyamin. Ya, nanti bukunya akan dikumpulkan kepada panitia, ya. Nanti ya, tunggu informasi selanjutnya. Oke. Ketika kalian PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ya, apa saja yang harus kalian siapkan? Ya. Yang pertama adalah siapkan tempat belajar kalian. Ya, ruang belajar kalian itu harus tempat yang nyaman. Ya, agar kalian bisa fokus. Ini sudah nyaman duduknya? Belum. Sudah baterainya sekarang. Ya. Dicari tempat nyaman ya, biar kalian bisa fokus untuk bisa mendengarkan. Ya, Dicatat apa mendengarkan, Bu? Ruang belajarnya yang sinyalnya bagus, sinyal internetnya, ya. Terus dengan ruang santai, misalnya jauhi yang namanya di depan kalian itu ada televisi. Nah, jangan sampai ketika kalian belajar nanti ada gangguan, punya ruang tersendiri. Kalau kemarin kata Miss Itan, kalian punya pojok belajar sendiri. Ya, mojok nggak apa-apa, Bu, boleh mojok ya. Taunya nanti dikiranya lagi. Saya sukanya di kamar, misalnya. Saya sukanya di ruang tamu. Ruang guru, Bu. Atau misalnya, Bu, saya sukanya belajarnya itu tidak dilihatin orang lain, ya, sendirian. Ya, di SD kemarin kalian belajar sama seperti sekarang, masih PJJ, ya. Selanjutnya, setelah ruangannya ada, ya, setelah ruangannya ada, kalian harus menyiapkan catatan. Kedua itu, setelah kalian menyiapkan ruang belajar yang nyaman agar kalian bisa fokus, kalian siapkan catatan. Karena sering kalian apalagi nih yang suka ngelamun ketika sekarang seperti sekarang. Yang bicara itu guru doang. Ya, ketika webinar, Zoom misalnya, ada yang suka ngelamun. Nah, biar nggak ngelamun, buat catatan-catatan kecil.
ya, boleh dari materi yang sedang Bapak dan Ibu guru sampaikan, ataupun yang bisa membuat kalian tetap fokus. Boleh? Boleh, ya. Yang penting kalian tetap fokus mendengarkan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, setelah ruang belajarnya nyaman, catatannya, ya, yang ketiga adalah rencanakan harimu sebelumnya. Jadi ketika kemarin sudah diumumkan oleh Pak akan dimulai materi MPLS, kalian harus sudah punya rencana, ya, mulai dari bangun pagi, jam berapa, ya direncanakan. Jam 5 Bu, jam 5. Ya, kalian tinggal pelaksanaan PJJ ya. Jam 3 siang, jam 1 siang. Ya, mulai dari bangun. Misalnya bangunnya harus sebelum subuh karena di rumah banyak orang. Ya. Kamar mandinya gantian, antri. Assalamualaikum. Jadi harus kalian bisa merencanakan sehari sebelumnya. Ya, ketika rencananya bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah. Ya, tapi ketika misalnya ada sesuatu hal di luar dugaan kalian, itu adalah takdir dari Allah. Ya. Yang keempat, setelah merencanakan hari kalian, ya, kurangi gangguannya nih. Ketika misalnya seperti sekarang, apa yang harus dikurangi? Yang pertama, kurangi gangguan, ya, baik suara-suara ataupun hal-hal lain yang membuat kalian tidak fokus. Jadi biar nggak ada WA masuk, ya, biar kalian fokus di Google Meet-nya. Kurangi gangguan, mulai dari kunci ponselnya, kunci semua aplikasi kecuali Google Meet saja. Gimana mau fokus Bu? Ya, bersih semua. Kalau tadi ruangannya di kamar, kunci pintu kamarnya dikunci biar nggak ada gangguan. Ya, pasang di pintunya, jangan ganggu sedang PJJ misalnya, boleh. Ya, masing-masing ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, meskipun kalian punya privasi, kalian tetap harus melaporkan PJJ yang telah kalian lakukan kepada orang tua kalian. Ya. Selanjutnya, setelah tidak ada gangguan dari mana-mana, kalian bisa untuk lebih fokusnya, kalian bisa mengubah suasana kalian. Misalnya, ya, Bu udah bosen nih, ya. Coba kalian pakai teknik-teknik yang bisa membangkitkan kembali mood kalian, ya, perasaan ingin belajar kalian, ya, bisa dengan one stop. Kalau belum pernah, kita coba one stop ya. Kalian teknik tangan kalian terbebas dari handphone semua. Simpan handphonenya di tempat posisi yang kaliannya tetap terlihat. Ya. Setelah itu, tarik nafas, tahan kurang lebih. Keluarkan dari hidung. Bisa? Ya, jika sudah, insya Allah refresh kalian meskipun hanya 5 detik, ada oksigen yang masuk dan bisa memperlancar peredaran. Bu, boleh nggak ketika Google Meet sambil mendengarkan musik tapi suaranya dipelankan misalnya? Boleh, yang penting tidak mengganggu jalannya video konferensi kalian. Siap Bu, siap. Siswa yang memang gaya belajarnya sambil mendengarkan musik. Ya, ada juga yang gaya belajarnya itu harus fokus, tidak boleh ada gangguan sama sekali. Dia melihat penjelasan dari Bapak. Ya, setelah perangkatnya
ada kalian punyai. Nah, aplikasi apa aja yang harus kalian ada di handphone kalian atau di laptop kalian? Ya, kalau handphone yang keluaran terbaru itu sudah disupport oleh Google. Ya, pasti aplikasi dari Google sebanyak kurang lebih 18 item itu sudah ada di handphone Android kalian. Ketika handphone kalian memang untuk digunakan hanya untuk PJJ, insya Allah itu bisa kalian gunakan dengan maksimal. Ya, untuk di SMP Negeri 2 sendiri, ya, tatap muka daringnya itu rata-rata Bapak dan Ibu guru menggunakan yang pertama Google Meet, yang kedua Zoom Meeting. Ya, jadi diusahakan kalian bisa mengoperasikan dan menggunakan aplikasi tatap muka daring ini. Ya, kadang juga mungkin nanti Bapak dan Ibu guru bisa video call kalian melalui WhatsApp. Ya, jadi pastikan WhatsApp-nya selalu online. On. Ya, jangan sampai nomor Bapak dan Ibu guru belum dikasih nama. Ya. Udah, Bu. Akan dikasih nama ya. Mas, ada beberapa guru yang menggunakan Google Classroom untuk mengelola kelas dan kegiatan belajar mengajarnya. Ya, pastikan Google Classroom-nya sudah terinstall. Jadi bukan cuma games doang yang ada di handphone kalian ya. Harus ada aplikasi-aplikasi untuk mensupport PJJ kalian. Setelah tadi aplikasi kalian disupport seperti itu, Bapak dan Ibu guru juga menyiapkan segala sesuatunya, maka akan terjadi pembelajaran yang efektif. Ya, ada komunikasi dua arah dari kalian sebagai siswa dan dari Bapak dan Ibu guru sebagai pengajar. Ya, ketika pembelajaran efektif ini tercapai, ya, maka pun akan dengan mudah ya melaksanakan seluruh tahapan PJJ. Belajar dari rumah memang akan sulit ketika kalian tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus ya, tapi ketika kalian bisa melaksanakan belajar dari rumahnya dengan baik ya, ada beberapa hal yang bisa kalian capai, mulai dari penguasaan keterampilan dan kecakapan hidup ya. Kalian bisa lebih mandiri ya, bisa berpikir kreatif, terus bisa juga kalian mengendalikan emosi dari rumah ya. Seharusnya ada main nih jam segini, tapi hari ini ada Google Meet misalnya. Nah, emosi kalian, pengendalian diri kalian harus bisa dikendalikan ya. Oh, tanggung jawab saya sebagai pelajar hari ini adalah harusnya Google Meet. Masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini saya akhiri dari materi tadi belajar dari rumah dengan PJJ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPLS besok jangan lupa tetap bergabung dengan materi yang baru, yaitu protokol kesehatan dan pengenalan OSIS SMP Negeri 2 Ciamas. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.